Halo, selamat pagi para traders. Konflik di Timur Tengah dan permainan besar pasar komoditas dunia. Jadi sampai hari ini kita melihat satu kenyataan yang sangat jelas bahwa Amerika Serikat, Israel ini benar-benar tidak ingin menunjukkan niat menghentikan konflik. Situasi ini membuat banyak analis memprediksi bahwa ketegangan di Timur Tengah berpotensi berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Jika kita membaca peta geopolitik global dengan jernih, ada satu kepentingan besar yang seolah sedang dimainkan di balik konflik ini, yaitu penguasaan terhadap sumber energi dunia, terutama minyak mentah. Ya, Amerika Serikat sejak lama memiliki kepentingan strategis dan nafsunya untuk mengontrol pasokan dan harga minyak dunia. Namun realitasnya hari ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Harga minyak tidak sepenuhnya bisa mereka kontrol dan kendalikan, karena pasar energi dunia kini dipengaruhi oleh banyak kekuatan lain, mulai dari negara produsen besar hingga dinamika geopolitik di kawasan. Ketika pengendalian harga minyak ini menjadi semakin sulit, akan muncul skenario lain yang bisa kita lihat dengan jelas, di mana Amerika harus menguatkan nilai dolarnya secara agresif sekaligus menekan harga emas dunia. Jadi logikanya sederhana gini, jika dolar Amerika Serikat semakin kuat, maka aset lindung nilai seperti emas akan kehilangan sebagian daya tariknya, sehingga aliran dana global tetap berputar di dalam sistem keuangan yang berbasis dolar. Itu rencana si Amerika Serikat dengan melemahkan emas. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi besar ini benar-benar bisa berhasil? Mari kita lihat dulu data kuantitatif dan kualitatif beberapa perkembangan berita terbaru terkait dengan pasar komoditas dan ekuitas global. Pertama, kita lihat data Amerika Serikat, ekonominya mulai melemah, produk domestik brutonya mulai melemah di kuartal keempat yang dicek bandingkan dengan tahun lalu, karena direvisi turun hanya 0,7%. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebenarnya tidak sekuat yang selama ini digambarkan, tapi ya mereka punya cara untuk menaikkan dolar. Sementara itu inflasi PCE pada bulan Januari naik 0,3% dari bulanan, namun secara tahunan justru turun ke 2,8%. Yang lebih menarik adalah data PCE ini, indikator inflasi yang sangat diperhatikan oleh Federal Reserve. Angka ini naik 0,4% bulanan dan mencapai 3,1% secara tahunan. Jadi secara teori pasar, kombinasi data ini seharusnya memberikan tekanan terhadap dolar Amerika Serikat, tapi kok dolarnya menguat ya, dan juga akan memberikan tekanan kepada saham-saham Amerika karena menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi. Jadi kita tunggu aja apakah benar pasar bereaksi seperti itu. Kedua, ketegangan militer Amerika Serikat dan Iran semakin panas nih. Di sisi geopolitik, situasi juga tidak kalah panas. Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanannya terhadap Iran. Militer Amerika Serikat dilaporkan mulai ngebom terhadap Pulau Kars, sebuah wilayah yang sangat strategis karena merupakan pusat utama Iran mengekspor minyaknya dari situ di Pulau Kars. Namun menariknya Iran malah menunjukkan sikap yang tidak panik dan tidak begitu berarti serangan itu, dan negara tersebut tetap bersikap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap tekanan dari Amerika Serikat maupun Israel. Dalam perspektif pasar energi, eskalasi seperti ini biasanya mendorong harga minyak mentah naik karena resiko gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah akan menjadi faktor sensitif bagi pasar global. Oke, data ketiga aku amati adalah cadangan minyak besar akan segera masuk ke pasar Asia karena laporan dari Badan Energi Internasional menyebutkan bahwa cadangan minyak mentah dalam jumlah besar akan segera dilepas ke pasar Asia. Kenapa ke pasar Asia? Padahal yang sangat butuh itu Eropa ya. Sementara itu pasar Eropa dan Amerika diperkirakan baru akan menerima pasokan tambahan tersebut pada akhir bulan Maret. Nah itu jawabannya. Kayaknya sih ada skenario dan harapan keyakinan Eropa terhadap Amerika Israel menyerang Iran. Jadi karena perbedaan waktu distribusi ini memunculkan spekulasi di kalangan para analis energi bahwa pasokan minyak global sedang diposisikan secara strategis, terutama dalam konteks ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Jadi Eropa kayaknya yakin banget Amerika dan Israel menang ya. Sebagai pengamat dan analis, aku melihat bahkan adanya keyakinan tertentu dari pihak Amerika dan sekutunya kalau eskalasi konflik dengan Iran bisa saja selesai, tapi aku sih nggak yakin, tapi bisa meningkat dalam waktu dekat.
Oke, jadi skenario ini jika benar terjadi, maka pasar minyak mentah memang akan berpotensi kembali mengalami tekanan dari kenaikan harga yang terjadi. Oke, kita simpulkan dulu biar gampang dan simpel. Jika kita merangkai seluruh fakta ini, terlihat bahwa dunia saat ini sedang berada dalam persimpangan besar antara geopolitik dan ekonomi global. Jadi konflik Timur Tengah bukan sekadar persoalan militer atau ideologi, tapi juga berkaitan erat dengan perebutan kendali atas energi, mata uang, dan arah pasar komoditas dunia. Dan pertanyaan yang harus kita renungkan bersama adalah, apakah strategi penguatan dolar dan tekanan terhadap emas benar-benar mampu mengendalikan pasar global, atau justru dunia sedang memasuki fase baru di mana kekuatan ekonomi global mulai bergeser dan tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali satu negara saja, yaitu Amerika. Di sinilah kita perlu membaca keadaan pasar dengan kepala dingin, analisis yang tajam, dan perspektif yang luas. Karena di balik setiap konflik besar, ya, di balik setiap konflik besar selalu ada kepentingan ekonomi yang jauh lebih besar, yaitu penguasaan energi global. Kalau ingin menguasai satu negara, kuasai energinya. Kalau ingin menguasai manusia, kuasai pangannya. Demikian kata Henry Kissinger, Direktur CIA Amerika. Demikian dari aku, Fauzi. Selamat pagi.